Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, hari ini kita mempelajari bab terkait nilai mutlak ya. Nah, apa sih nilai mutlak itu? Nah, sebelum kita bahas secara rinci mengenai nilai mutlak tersebut, saya ingin menggambarkan sebuah garis bilangan nih di sini ya. Yang masih ingat tentang garis bilangan ya. Misalnya, saya buat di sini garis bilangan dari titik 0, kemudian di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian ke kiri berarti negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5. Nah, kalau kita lihat dari bentuk kalau kita lihat dari bentuk garis bilangan tersebut, kalau kita ingin mencari dari titik 0 ke 5 ya, dari titik 0 ke 5, maka ini berjarak sama dengan 5 gitu ya, berjarak 5 satuan. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari jarak dari 0 ke minus 5. Nah, dari 0 ke minus 5 ini juga berjarak 5 satuan gitu ya, berjarak 5 satuan. Nah, jadi seperti itu. Jadi, untuk nilai mutlak ini dia berkaitan atau bisa kita asumsikan sebagai jarak sesuatu, gitu ya, dan nilainya selalu positif. Seperti itu. Nah, di sini jarak X dari titik 0 ya, dari titik 0 ke 5 itu sama dengan 5. Kemudian X dari titik 0 ya, dari titik 0 ke minus 5 itu jaraknya juga sama dengan 5. Seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai mutlak sendiri nih. Kita masuk ke nilai mutlaknya. Nilai mutlak lambangnya itu seperti ini. Nah, artinya ada dua buah garis lurus, di dalamnya ini nanti bisa sebuah bilangan ataupun sebuah fungsi nantinya. Ya, ini simbolnya atau lambangnya, lambang dari nilai mutlak gitu ya. Nanda semua, lambang dari nilai mutlak. Nah, kemudian gimana contohnya? Misalnya mutlak dari 5 atau nilai mutlak dari 5 ini memiliki nilai sama dengan 5. Artinya jarak dari titik 0 ke 5 itu sama dengan 5. Seperti itu. Nah, ketika dia bernilai negatif, artinya seperti ini, harga mutlak dari minus 5 ini juga sama dengan 5. Nah, sama dengan ini tadi, dari titik 0 ke minus 5 jaraknya juga sama dengan 5. Maka bisa kita simpulkan sesuatu bilangan yang ditutup atau dibuat nilai mutlak seperti ini, maka nilainya selalu bernilai positif. Seperti itu ya. Kalau yang berada di dalam nilai mutlak tersebut adalah sebuah bilangan. Seperti itu. Oke. Sebenarnya kita lanjut lagi untuk mengenai definisi dari nilai mutlak ini. Definisi dari sebuah nilai mutlak. Bagaimana definisinya? Ketika mutlak X ya, ketika mutlak X atau harga mutlak X seperti ini, dia bisa bernilai positif X ya, bisa bernilai positif X jika nilai X di sini lebih besar atau sama dengan dari 0. Gitu ya, lebih besar sama dengan 0. Kemudian bisa bernilai negatif X jika nilai X ini lebih kecil dari 0. Seperti itu. Jelas ya? Jelas ya? Baik, kita lanjut untuk membahas terkait persamaan nilai mutlak. Nah, ini dia persamaan nilai mutlak. Oke, ini akan kita bahas. Nah, mengenai persamaan nilai mutlak, yang namanya persamaan berarti ada dua fungsi, ya gitu ya. Ada dua bentuk persamaan. Misalnya seperti ini. Misal yang pertama, mutlak X ditambah 1, ini ya, sama dengan 4. Nah, bentuk-bentuk seperti ini namanya persamaan gitu ya, dipisahkan oleh tanda sama dengan. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum kita menyelesaikan bentuk soal ini, saya bahas dulu untuk bagian yang pertama, yaitu persamaan nilai mutlak yang berbentuk seperti ini ya, yang berbentuk mutlak fx atau harga mutlak dari fungsi fx sama dengan a. Nah, kalau untuk bentuk harga mutlak dari fx sama dengan a seperti ini, penyelesaiannya yang pertama kita lihat loh.
Yang pertama yang perlu kita lihat adalah jika nilai A itu bernilai negatif ya, bernilai negatif seperti ini, artinya harga mutlak fx sama dengan minus A, seperti itu. Nah, jika nilai A tersebut bernilai negatif, maka himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan kosong ya, atau seperti ini penulisannya. Ya, himpunan kosong, artinya dia tidak memiliki himpunan, tidak memiliki himpunan penyelesaian. Kemudian yang kedua, jika A bernilai positif. Nah, bernilai positif seperti ini. Mutlak fx sama dengan A. A ini positif, bilangan positif, maka penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya bisa dicari dengan menggunakan fx sama dengan A atau fx sama dengan minus A. Jadi akan ada dua kemungkinan jawaban nanti. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelas gimana? Lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut yang saya sampaikan, yang saya sajikan. Contoh 1. Misalnya dari bentuk yang tadi nih, dari bentuk harga mutlak X ditambah 1 ini ya, sama dengan minus 3. Nah, seperti ini, harga mutlak dari X ditambah 1 sama dengan minus 3. Nah, berdasarkan syarat yang tadi, berdasarkan syarat 1 dan 2, A dan B tadi, nah, jika A bernilai negatif, maka himpunan penyelesaiannya sama dengan tidak ada, gitu ya, tidak ada, tidak mempunyai penyelesaian. Seperti itu. Maka kalau kita lihat di sini bagian kanannya ini adalah negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan kosong atau enggak ada, gitu ya. Jelas ya? Kalau dia negatif di ruas kanan, maka langsung aja himpunannya tidak ada, himpunan penyelesaiannya tidak ada. Kenapa? Karena nilai mutlak ini selalu bernilai positif, seperti itu. Kemudian contoh kedua, misalnya harga mutlak X ditambah 3 sama dengan 4. Nah, seperti ini. Nilai dari harga mutlak X ditambah 3 sama dengan 4. Nah, berapa sih himpunan penyelesaiannya? Gitu ya. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian seperti ini, kita lihat posisi sebelah kanan nih, sebelah kanan sama dengan. Di sini nilainya positif. Berarti kita gunakan yang kedua, syarat yang kedua tadi. Nah, jika A bernilai positif, maka himpunan penyelesaiannya dapat dicari dengan fx sama dengan A atau fx sama dengan minus A. Oke, berarti kita tentukan. Untuk yang pertama fx sama dengan A. Ini kita jawab ya, kita jawab sama-sama. Fx sama dengan A. Fx-nya yang mana? Fx-nya adalah X ditambah 3. Berarti X ditambah 3 sama dengan 4. Seperti itu. Maka X-nya sama dengan berapa? X-nya 4 dikurang 3 sama dengan 1. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, atau bentuk yang kedua adalah fx sama dengan minus A. Berarti fx sama dengan minus A. Seperti ini. Nah, kita masukkan. Fx-nya tadi X ditambah 3. Berarti X ditambah 3 sama dengan minus A. Minus 4 gitu ya, karena A-nya 4. Berarti X sama dengan minus 4 dikurang 3 sama dengan minus 7. Maka di sini himpunan penyelesaiannya sama dengan 1 dan minus 7. Seperti itu. Ini untuk cara yang pertama ya. Cara yang kedua nanti bisa dikuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Nanti kita bahas sama-sama. Contoh yang ketiga, misalnya untuk bentuk yang seperti ini. Harga mutlak dari 4x dikurang 5 ya, harga mutlak dari 4x dikurang 5 ditambah 7 sama dengan 10. Nah, kalau yang bentuk seperti ini gimana? Nah, sebelah kanan ini memang positif ya, 10. Tapi di ruas kiri sama dengan itu masih ada yang berada di luar tanda mutlak. Dimana yang tanda mutlak itu hanya 4x dikurang 5. Maka 7 ini kita pindahkan dulu ke kanan gitu ya. Berarti menjadi harga mutlak 4x dikurang 5 sama dengan 10. Ini positif 7 pindah ke ruas kanan jadi dikurang 7 seperti itu. Maka di sini mutlak 4x dikurang 5 sama dengan 10 kurang 7 3. Nah, di sini masih bernilai positif. Bernilai positif, maka gunakan yang tadi, fx sama dengan A atau fx sama dengan minus A. Maka gimana? Untuk fx sama dengan A, berarti 4x dikurang 5 sama dengan 3. Gitu ya.
Maka gimana? 4x sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Maka nilai x-nya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk fx sama dengan minus a. Ya, fx sama dengan minus a berarti 4x dikurang 5 sama dengan minus 3. Ini a-nya. A-nya sama dengan 3 tadi. Karena dia minus berarti minus 3, gitu ya. Maka di sini 4x sama dengan minus 3 ditambah 5. Berapa? 2. Maka x-nya sama dengan 2/4. Atau sama dengan kalau disederhanakan menjadi 1/2. Seperti ini. Maka di sini bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya sama dengan 2 dan 1/2. Seperti itu aja. Gitu ya. Kemudian untuk bentuk yang keempat, misalnya bentuknya seperti ini. Ada 2 persamaan gitu ya. Untuk bentuk yang keempat, untuk bentuk fx atau mutlak fx sama dengan mutlak gx. Nah, untuk yang bentuknya seperti ini penyelesaiannya juga masih sama, masih mengikut ke sini ya. Gitu ya. Nah, sebagai contoh untuk yang bentuk seperti ini. Misalnya di sini saya punya persamaan mutlak x dikurang 9, gini ya, sama dengan harga mutlak dari 2x dikurang 3. Nah, ini kan ada 2 buah persamaan, ini 2 buah fungsi. Yang pertama x dikurang 9, yang kedua adalah 2x dikurang 3. Seperti itu ya. Nah, maka gimana cara penyelesaiannya? Tinggal kita lihat bentuknya tadi, fx sama dengan a, berarti di sini fx sama dengan gx, atau yang kedua fx sama dengan minus gx, gitu ya. Untuk yang pertama berarti fx sama dengan gx. Gini. Nah, berarti fx-nya berapa? Fx-nya adalah x dikurang 9. Sama dengan gx-nya, gx-nya 2x dikurang 3. Berarti tinggal kita selesaikan, kita sederhanakan. X yang ini 2x-nya pindah ke kiri menjadi minus 2x sama dengan minus 3. Ini pindah ke kanan jadi positif 9. X dikurang 2x minus x sama dengan minus 3 ditambah 9, yaitu sama dengan 6. Maka nilai x di sini 6 dibagi minus 1 sama dengan minus 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang negatif berarti ketika fx sama dengan minus gx. Nah, seperti ini. Berarti gimana? Fx-nya tadi x dikurang 9, x dikurang 9 sama dengan minus gx-nya berapa? Gx-nya 2x dikurang 3. Gini ya. Maka x dikurang 9 sama dengan minus dikali 2x, berarti minus 2x. Minus dikali minus 3 menjadi positif 3 ya. Oke, berarti tinggal kita dekatkan ini. X minus 2x ini pindah ke kiri menjadi ditambah 2x. Sama dengan 3 minus 9 pindah ke kanan jadi positif 9. Maka x ditambah 2x sama dengan 3x. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Maka x sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka di sini bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya yaitu minus 6 dan 4. Seperti itu ya. Nah, berikut ini adalah bentuk tadi yang sudah saya jelaskan adalah bentuk-bentuk dari persamaan nilai mutlak atau harga mutlak yang disimbolkan seperti ini ya. Yang disimbolkan adalah lambangan seperti ini. Ada 2 garis lurus yang di dalamnya ada sebuah bilangan atau sebuah fungsi seperti itu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau yang masih bingung, silakan ditanyakan melalui komentar ataupun melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.